nggak sih kalian dengar berita soal mutasi atau rotasi pegawai di instansi pemerintah? Kadang hal kayak gini suka bikin heboh ya. Ini ada cerita menarik nih, lagi rame banget soal Kemendikti-Saintek alias Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Baru-baru ini ada demo di depan kantor mereka. Gara-gara apa? Ternyata karena ada pemberhentian mendadak salah satu pegawai mereka, Ibu Neni Herlina. Pegawai lain sampai turun ke jalan, nyanyi lagu kebangsaan, bawa spanduk, bahkan karangan bunga. Serius deh, aksi damai mereka totalitas banget. Terus Mendikti-Saintek Pak Satrio Sumantri Brojonegoro langsung kasih klarifikasi. Katanya nih, itu bukan pemecatan, tapi mutasi dan rotasi. Menurut beliau, itu hal yang biasa di instansi pemerintah atau lembaga lainnya. Kebijakan yang katanya untuk kebaikan semua pihak ya, tapi mungkin gak semua orang langsung bisa terima gak sih? Pak Satrio juga cerita nih Sobat Liputan 6, dia udah diskusi panjang lebar sama Ibu Neni dan pegawai lainnya. Yang intinya, kadang penempatan orang itu gak selalu sesuai harapan. Tapi ya katanya ini untuk kebaikan jangka panjang kok. Yang penting komunikasi dua arah ini tetap jalan biar gak ada salah paham lagi. Ya semoga sih kedepannya semua pihak bisa lebih saling mengerti ya. Mau itu instansi pemerintah atau instansi swasta, kuncinya adalah komunikasi. Dan yang paling penting kita doain aja biar kesejahteraan pegawai tetap diperhatikan. Karena kalau pegawai happy, pasti performa mereka juga lebih oke kan? Next, kita bahas nih ya, siapa yang ingat era Donald Trump waktu jadi Presiden Amerika Serikat. Politiknya emang selalu bikin heboh, termasuk soal ancaman perang tarif. Tapi ini ada cerita menarik soal gimana si Trump ini akhirnya nggak buru-buru kasih tarif di hari pertama dia menjabat. Katanya ada strategi di balik itu. Jadi gini ceritanya, Trump dulu pernah janji bakal naikin tarif buat barang-barang impor. Kebayang nggak? Dia bilang mau kasih tarif 10-20% buat semua barang impor. Terus khusus buat barang dari Tiongkok bisa sampai 60%. Bahkan Kanada sama Meksiko juga diancam bakal kena tarif 25% kalau nggak ngontrol migran sama obat-obatan terlarang. Aduh. Tapi nih Sobat Liputan 6, begitu hari pertama dia jadi presiden, tarifnya nggak jadi diumumin. Kenapa? Karena menurut analis ini semacam strategi. Kayak dia lagi nahan-nahan dulu sambil cari momen yang tepat buat negosiasi. Dan emang bener sih, dia lebih fokus ke hal lain dulu. Kayak ngurangin inflasi sama bikin harga energi lebih murah. Kalau menurut kamu ini taktik jenius atau sekedar janji-janji aja nih? Nah, kalau soal Tiongkok juga, Trump masih ingat perjanjian yang dia buat di masa jabatan sebelumnya nih. Intinya, Beijing harus beli sumber daya dari Amerika. Tapi kenyataannya, Tiongkok gagal memenuhi janji itu. Nah, sekarang timnya Trump kayaknya lagi fokus sama cara biar bisa naikin daya tawar negosiasi deh. Jadi nggak langsung naikin tarif, tapi cari cara supaya lebih menguntungkan jangka panjang. Ya sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, ini soal strategi besar. Karena kalau tarif langsung naik gila-gilaan, katanya bisa bikin inflasi dan malah ngerugiin ekonomi Amerika Serikat sendiri. Jadi Trump kayak lagi main catur nih, pelan-pelan tapi mikirin langkah ke depan. Oke, Sobat Liputan6.com, segitu dulu ya news flash hari ini dari aku. Bye!